Isu merger Gojek dengan Grab semakin nyata, dan bahkan ini juga akan diangkat menjadi isu nasional hingga dipertanyakan nasionalisme ojol-ojol. Dan apabila ini nyata, bahkan menjadi kenyataan di kuartal ketiga antara September sampai September, Oktober, November nanti, atau setelah September lah ya, di kuartal ketiga, Juli, Agustus, September, Oktober, hingga paling lambat mungkin Januari 2026, maka Indonesia akan kehilangan produk kebanggaan nasional. Indonesia akan kehilangan ojol-ojol pride of Indonesia kalau benar-benar ini di merger, diakuisisi, bahkan dibeli ya. Sayonara ojol-ojol produk nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, where you are, dimanapun anda berada. Kali ini kita akan coba lagi bahas tentang permasalahan para ojol-ojol yang mana mungkin sangat genting, was-was, dan juga nervous, deg-degan, terutama untuk yang punya aplikasi Gojek, yang mana isunya bakal merebak. Gojek bakal diakuisisi, di merger, atau dibeli, atau mungkin dipindah tangan, atau lainnya sebagainya oleh Grab ya, yang mana nantinya mungkin akan ganti nama atau bagaimana, dan gimana si para ojol-ojol Gojek atau Grab yang punya dua akun akan disatukan akunnya atau gimana, dan peraturan-peraturan Gojek mungkin harus ikut dan tunduk untuk peraturan-peraturan Grab. Nah, bagaimana nantinya ya, kita akan bahas itu. Seperti isu ini, my bro, ya, isu merger Grab Goto, dari nasionalisme hingga nasib ojol. Ya. Yang ini kita ambil dari berita Detik Finance ya. Jakarta, isu merger antara PT Grab dan Goto akan terus menjadi perbincangan. Wamen menilai langkah tersebut berpotensi merugikan kepentingan nasional, khususnya dalam hal penguasaan ekonomi digital oleh pihak asing. Kalau Gojek menyerah ke Grab, ya itu bukan Indonesia lagi, tapi Singapura. Nanti uangnya dibawa keluar ke sana tanpa regulasi kita, ujar Immanuel. Ia menekankan pentingnya pertimbangan aspek nasionalisme dan pengambilan keputusan bisnis, terutama bagi perusahaan yang selama ini menjadi simbol inovasi anak bangsa. Biarkan tetap ada wajah anak bangsa di negeri sendiri. Gojek ini kan simbolnya anak bangsa. Merah putih, bukan berarti saya anti perusahaan asing, lanjutnya. Sementara itu, dari komunitas pengemudi online, mereka menyuarakan kekhawatiran atas dampak ekonomi yang akan ditimbulkan. Salah satunya dari Pangkalan Mitra Gacor yang melalui surat terbuka kepada Bapak Presiden Prabowo menyampaikan keresahan para pengemudi atau para ojol-ojol. Merger ini bukan hanya persoalan bisnis atau korporasi, melainkan ancaman kedaulatan ekonomi digital nasional dan pelaku kapitalisme global ke dalam ekonomi rakyat yang berimbas langsung kepada kami, ujar perwakilan Dobrak Eeng. Eeng juga menyoroti adanya indikasi langkah sistematik dalam penguasaan bisnis digital oleh pemodal asing, dengan dominasi yang tidak lagi mengandalkan senjata melainkan melalui algoritma dan kekuatan platform. Pemerintah harus hadir, menutup celah yang bisa digunakan untuk tumbuh dan berkembang melalui penguasaan seluruh objek vital tulang punggung ekonomi digital nasional, tutupnya. Hingga saat ini pernyataan resmi dari Goto maupun dari Grab terkait isu ini belum ada pernyataan, yang mana ini semakin ramai diperbincangkan publik. Bahkan sebelumnya Goto berencana membeli kembali sahamnya atau buyback sebesar 3,3 triliun. Rencananya aksi tersebut akan berlangsung dari disetujui dari 19 Juni 2025 sampai 18 Juni 2026. Nah, ya ini ya, sahamnya mau dikembalikan. Yang mana pembelian saham itu sebanyak 200 juta US dollar atau setara 3,3 triliun. Dengan asumsi 1 US dollar setara dengan 16.500. Nah, bagaimana nih my bro? Ya, apabila ojol-gojol Gojek diambil Grab, ini bukan lagi punya nasional tapi punya Singapura. Di kita kerja bukan untuk anak bangsa tapi untuk luar negeri. Seperti kata Pak Noel, Bapak Wamen kita ngomong, uangnya bukan untuk Indonesia tapi uangnya dibawa kabur di Indonesia. Jadi kita capek-capek kerja hanya untuk perusahaan asing luar negeri. Adakah di antara kalian bila seandainya ini terjadi mungkin tidak lagi ngojol?
atau ngojol seadanya aja, atau udah malas ngojol, atau mungkin akan memprediksi semakin kedepannya harga akan semakin murah. Nah kan untuk Grab aja, Grab Food itu pengantaran sampai 5 kilo itu dihargai cuma Rp3.000, hanya untuk bayar uang parkir aja ya. Sedangkan di Gojek 5.000, bedanya cuma 2.000 men. Gosen di main slot itu dihargai 7.000. Lu capek-capek di Jakarta naik turun gedung, macet dan lainnya, harga lu tidak manusiawi. Bisa-bisa 1 jam loh, karena macetnya Jakarta. Belum lagi buka jaket, naik gedung, turun gedung, masuk mall, naik apartemen dan lainnya. Bagaimana menurut Anda, my bro? Apakah akan tetap bertahan di ojol atau di Gojek, khususnya apabila Gojek diserahkan ke Grab? Dan peraturan-peraturan Grab harus dipatuhi oleh peraturan-peraturan ojol-ojol Gojek nantinya apabila keduanya merger. Ini asumsi prediksi ke depannya. Jangan masalah bilang, bang, gacor bang, coba bikin trip bang. Itu bukan lagi ranah gua. Gua udah khatam masalah itu. Gua udah pernah ngojol 17 jam sehari selama 3 tahun. Dan menghasilkan uang 60 juta dari 2021 sampai 2023. Jadi sekarang gua udah nggak mau lagi mikir-mikir masalah orderan, slot, gacor, pendapatan itu udah nggak. Sekelas Juple, JUPLE yang 500 sehari, 400 sehari, jam 3 subuh udah keluar, udah stop, udah nyerah di ojol. Maka sekarang hidupnya lebih baik. Bang Paung, afiliator online shop, sekarang penghasilan 3 digit sebulan. Itu adalah motivasi kita ke depannya untuk berjuang lepas dari dunia ojol-ojol ini. Apabila kita terkendala ijazah dan umur untuk melamar kerja kembali. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putus aspal. Adios amigos and ciao.